Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya, agar video ini dapat terus berkelanjutan. Pernahkah kamu memperhatikan orang berjalan memakai sepatu pada saat musim hujan? Jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur saat musim hujan, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Apakah kamu menggunakan sepatu bot atau kamu menggunakan sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu bot. Dengan menggunakan sepatu bot, kita akan mudah melewati jalan yang berlumpur dan kaki kita tidak akan terjebak masuk ke dalam lumpur. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena lain yang dapat kita amati adalah angsa atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa atau bebek dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur, contohnya saja di sawah. Sedangkan ayam sangat kesulitan untuk mencari makan di tempat yang berlumpur. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Ya, itu disebabkan karena struktur kaki angsa dilengkapi dengan selaput, sehingga angsa dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Coba kamu mengingat kembali materi pada bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Pada pembelajaran materi tersebut, kamu sudah memahami tentang gaya, bukan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang, tahukah kamu apa itu tekanan? Tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Agar kamu dapat mudah memahami lebih dalam tentang tekanan, mari kita lakukan aktivitas berikut. Nah, aktivitas yang kita lakukan, silakan kamu ambil 2 buah plastisin dan 2 buah keping uang logam 500. Lalu, letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Nah, coba kamu perhatikan. Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekan. Konsep tekanan sama dengan penyeberangan gaya pada luas suatu permukaan.
Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan tekanan adalah besarnya gaya yang berpindah pada benda dibagi dengan luas permukaan. Secara matematis, besaran ini dapat ditulis dalam persamaan P sama dengan F per A. Dengan keterangan, P menyatakan tekanan dengan satuan Newton meter persegi atau yang disebut juga dengan satuannya Pascal. Sedangkan F menyatakan gaya, satuannya adalah Newton. A sama dengan luas bidang, satuannya meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu bot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan jika kamu menggunakan dengan sepatu berhigh tinggi. Nah, kamu juga dapat memahami alasan mengapa angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kapak. Ujung mata kapak dibuat lebih tajam. Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar mempermudah dalam membelah kayu. 2. Sepatu salju. Alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Alas yang lebar memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Yang ketiga, sirip ikan. Sirip ikan yang lebar akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Yang keempat adalah jarum. Jarum dibuat runcing pada bagian ujungnya. Ujung yang runcing memperbesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancapkan ke kain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh latihan soal di bawah ini. Sebuah benda memiliki luas permukaan yaitu 100 cm persegi, diberi gaya sebesar 1 Newton. Berapakah besar tekanan yang dikerjakan oleh benda dalam satuan dine cm persegi? Ya, mari kita kerjakan sama-sama. Diketahui F atau gaya sama dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dine. Nah, A yaitu luas permukaan sama dengan 100 cm persegi. Yang ditanya adalah P-nya. Ya. Berapa tekanannya? Mari kita kerjakan, yaitu dengan rumus tekanan yang tadi adalah P sama dengan F per A. P sama dengan F, ya, F-nya ini 10 pangkat 5 berarti 100.000 ya. F ini 10 pangkat 5 berarti 100.000 per A. A-nya didapat dari luasnya. Luasnya itu yaitu 100 cm. Sehingga 100.000 dibagi 100 sama dengan 1000 Pascal. Seorang murid mendorong gerobak menggunakan kedua tangannya dengan gaya sebesar 90 Newton.
Jika luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan murid tersebut adalah titik-titik. Mari kita kerjakan. Ya, diketahui F-nya sama dengan 90 Newton. A-nya sama dengan 2 kali 150 cm persegi. Dari mana 2 ini? Karena 2 ini telapak tangannya anak tadi menggunakan kedua telapak tangannya. Sehingga 2 kali 150 cm persegi sama dengan 300 cm persegi. Lalu 300 ini kita gantikan ke meter persegi. Ya, jadi 300 cm ya, 300 cm persegi ini kita ganti ke meter persegi. Jika kita ganti, tentu kita sudah mempelajari bagaimana cara mengganti cm persegi menjadi meter persegi. Jadi hasilnya adalah 0,03 meter persegi. Yang ditanya adalah tekanannya, yaitu P. Nah, mari kita sama-sama kerjakan ya. P sama dengan F per A. Tadi tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Rumus utamanya adalah P sama dengan F per A. P sama dengan F-nya tadi 90, dan A-nya 0,03 meter persegi. Sehingga kalau kita bagi 90 dibagi 0,03 meter persegi sama dengan 3000 Newton meter persegi. Jadi hasilnya ya sama dengan 3000 Newton meter persegi. Sepotong balok kayu berbentuk kubus yang panjang sisinya 20 cm diletakkan di lantai. Jika massa balok kayu 6 kg dan kecepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan yang dialami oleh lantai tersebut. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui massanya sama dengan 6 kg. Massanya adalah 6 kg. Ya. Kemudian gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian luas permukaannya sama dengan 20 cm kali 20 cm. Berarti 20 cm kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Nah, ini sama seperti tadi, kita ganti satuannya ke meter persegi. Jadi kita ganti dulu 400 cm persegi ini ganti ke meter persegi. Hasilnya adalah 0,04. Sehingga yang ditanya adalah P atau tekanan. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan soal tadi. Nah, dalam penyelesaian soal ini ada 2 langkah yang harus kita kerjakan. Langkah pertama, kita harus mencari gaya berat dari balok tadi ya, gaya beratnya dengan rumus F sama dengan massa kali gravitasi. Massanya tadi sudah kita ketahui dan gravitasinya juga sudah kita ketahui. Sehingga tinggal kita masukkan F sama dengan massanya 6 kg dikali dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Jika sudah dapat gaya beratnya 60, maka kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua, masukkan rumus pada tekanan. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Sehingga P sama dengan 60 Newton. 60 Newton dibagi dengan A yang sudah kita ketahui bahwa luasannya tadi adalah 0,04 meter persegi. Jadi 60 dibagi 0,04 meter persegi hasilnya sama dengan 1500 Newton meter persegi. Jadi tekanan yang diberikan benda tersebut adalah sebesar 1500 Newton meter persegi atau yang disebut dengan 1500 Pascal.
Sebuah balok kayu berbentuk kubus yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di lantai. Jika tekanan yang diberikan benda pada lantai 1,2 kilopascal dan kecepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah massa balok kayu tersebut? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Baik, mari kita kerjakan soal tadi ya, kita lanjutkan. Nah, yang diketahui adalah A-nya ya. A-nya tadi sisinya. Jadi kita mencari luasnya 10 cm kali 10 cm. Berarti sisi-sisinya tadi 10 cm kali 10 cm sama dengan 1 cm persegi. Karena yang diminta adalah meter persegi ya, maka kita harus ganti cm persegi ini ke meter. Jadi 100 cm persegi ini kita ganti ke meter persegi, hasilnya adalah 0,01. Kemudian tekanannya tadi yaitu 1,2 kilopascal. 1,2 kilopascal itu sama dengan 1200 pascal. 1200 pascal ini sama dengan 1200 newton per meter persegi. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah massanya. Berapa massanya? Baik, mari kita kerjakan untuk mencari massa. Ya, pada tahap ini kita untuk melakukan dua tahap sama seperti yang pertama tadi ya. Kita akan melakukan dua langkah. Langkah yang pertama kita adalah mencari F-nya dengan rumus P sama dengan F per A ya. Rumus tekanan P sama dengan F per A. P yaitu P-nya tadi 1200 pascal ya. 1200 pascal sama dengan F per 0,01 meter persegi ya. Ini tadi A-nya 0,01 nya ini dari A-nya ya. F sama dengan 1200 dikali 0,01 meter persegi sama dengan 12 Newton. Jadi ini untuk tahap yang pertama kita harus mencari F-nya dulu. Jika sudah dapat F-nya, maka kita dapat menghitung massanya. Ya, menghitung massa dari rumus gaya berat, yaitu kita mencari gayanya ya. F sama dengan, kita cari dulu gaya beratnya, rumus gaya berat. F sama dengan massa kali gravitasi. Massa kali gravitasi. Karena F-nya sudah dapat 12 Newton ya. F ini adalah 12 Newton, gayanya sama dengan massa kali 10 meter per sekon kuadrat gravitasinya ya. Jadi massa sama dengan 12 Newton dibagi 10 per sekon kuadrat sama dengan massanya 1,2 kg. Jadi massa balok kayu tersebut adalah 1,2 kg. Ya, soal yang kelima, satu ember air diletakkan di lantai dan memberikan tekanan sebesar 3 kilopascal pada lantai. Berapa luas permukaan bawah ember jika berat ember beserta air 12 kg dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Nah, mari kita kerjakan ya bersama-sama. Tadi diketahui P-nya sama dengan 3 kilopascal. 3 kilopascal itu berarti 1 kilopascal itu kan 1000, berarti 3 dikali 1000 sama dengan 3000 pascal. 3000 pascal itu sama dengan 3000 Newton per meter persegi. Kemudian massanya ya, massa di sini tadi sama dengan 12 kg. Sedangkan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah A-nya, luas tekanannya ya. Yang ditanya adalah bagian A-nya. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Ya, untuk
Soal ini sama dengan yang tadi kita melakukan 2 kali tahap pengerjaan ya, 2 kali tahap pengerjaan. Yang tahap pertama yaitu kita menghitung gayanya dulu, gaya beratnya dulu ya. Jadi rumus gaya berat tadi kan F sama dengan massa kali gravitasi. F sama dengan massa kali gravitasi. F sama dengan tadi sudah ketahui bahwa massanya adalah 12 kg kali dengan 10 meter per sekon kuadrat ya, gravitasinya tadi 10 ya. Jadi massa kali gravitasi 12 kali 10 sama dengan 120 Newton. Jadi sudah diketahui bahwa gaya beratnya adalah 120 Newton. Lalu langkah kedua kita untuk mencari luasnya ya. Kita mencari luasnya dulu ya. Jadi dengan luas ini tadi ya, luas tekan tadi, kita rumusnya P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. P-nya diketahui ya, P tadi diketahui bahwa 3000 Pascal sama dengan F-nya tadi 120 Newton ya. F-nya ini 120 Newton per A. Yang ditanya ini adalah A-nya ya. Luasnya ini nanti yang akan kita cari berapa A-nya ini. Ya, A sama dengan ya, kita pindahkan A sama dengan 120 Newton, 120 Newton ya, dibagi dengan 3000 Pascal. 120 dibagi dengan 3000 sama dengan 0,04. Ini satuannya adalah meter persegi ya. Jadi satuannya di sini 0,04 meter persegi. Nah, kini kita karena yang ditanya adalah luas permukaan bawah ember, maka harus kita ganti dengan sentimeter. Berarti 0,04 kali 10.000 cm persegi sama dengan 400 cm persegi. Sekali lagi kita ganti ya, 0,04 meter persegi ini diganti menjadi ya ke sentimeter persegi dengan 0,04 meter persegi dikali 10.000 cm persegi sama dengan 400 cm persegi ya. Jadi luas permukaan bawah ember tersebut adalah 400 cm persegi. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai materi ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berguna dan dapat berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.